mendapatkan sebuah optimisme bahwa ombudsman ini nanti akan bersama dengan kami yang tadinya terutama pada gelar perkara khusus itu dikondisikan seakan-akan ombudsman itu menjadi bagian yang nanti akan bersetuju atau menjadi bagian dari yang mengambil keputusan atas penghentian penyidikan yang diputuskan oleh Baris Krim, tetapi ombudsman hari ini menyatakan dengan tegas bahwa ombudsman tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam kasus kriminalisasi terhadap 12 aktivis, termasuk saya sendiri dan TPUA, juga sahabat saya Dr. Roy Suryo dan Dr. Resmond Sianipar, saat ini saya mewakili teman-teman ya bersama dengan tim kuasa hukum saya yang dikoordinir oleh Pak Abdul Al-Katir SH beraudiensi ke Ombudsman Republik Indonesia Senin 5 Agustus 2025. Mengapa saya dan tim kuasa hukum saya ke Ombudsman? Apa kepentingannya? Apa hubungan dengan kasus kriminalisasi atas penelitian dugaan ijazah palsu yang kami lakukan? Mengapa Ombudsman dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Baris Krim di tanggal 9 Juli 2025 atas permintaan TPUA? Apa kepentingan Baris Krim terhadap Ombudsman dalam hal ini? Mari saya jelaskan. Pertama, supaya sahabat Dr. Tifa semua tahu, apa sih lembaga Ombudsman Republik Indonesia itu ya? Jadi sejarahnya Ombudsman pertama kali lahirnya di Swedia tahun 1809 sebagai sebuah lembaga yang melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Pembentukan ombudsman di Swedia dilatar belakangi pada saat itu masih ada kekuasaan kerajaan yang absolut ya, sampai sekarang Swedia masih berbentuk kerajaan ya. Nah, karena itu maka ada sebuah lembaga yang dinamakan ombudsman agar masyarakat yang menghendaki perubahan signifikan terhadap jalannya pemerintah bisa diakomodir oleh ombudsman ini untuk mengikutsertakan masyarakat dan agar lebih terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi. Meskipun institusi bernama Ombudsman pertama kali berdiri di Swedia, namun konsep pengawas pelayanan publik yang memiliki prinsip-prinsip mengutamakan keadilan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala ya, sejak ribuan tahun yang lalu. Tercatat dalam sejarah sejak masa Kekaisaran Romawi dengan nama institusi Tribuna Plebis. Kemudian di zaman dinasti Qin di China, di abad ketiga, nama lembaganya adalah Kontrol Yuan atau Censorate. Dan kemudian di abad ke-7, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab di Baghdad yang memposisikan diri ombudsman itu, mereka istilahkan sebagai muhtasib, yaitu orang-orang atau sekumpulan orang yang menerima keluhan dan menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ombudsman itu merupakan hasil dari tuntutan pada saat era reformasi tahun 1998 akan adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah pada saat itu, ya mulai dari Presiden B.J. Habibie dan seterusnya, melakukan beberapa upaya perubahan untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya yang membentuk ombudsman ini ya, yang melalui Kepres Keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 ya, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, membentuk Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 10 Maret 2000. Jadi ini adalah salah satu lembaga yang berdiri pasca reformasi. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia semakin diperkuat dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, dengan adanya undang-undang ini, Nomor 37 Tahun 2008 ini, maka institusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian dibentuk juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat atau good governance atau clean governance. Nah, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya kita sebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman ini. Jadi, sahabat Dr. Tifa sudah tahu ya, lumayan tahu ya, bahwa Ombudsman ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dia bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ini termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tentang Ombudsman ini ya. Nah, diatur dalam pasal 2. Nah, kemudian Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 3 nih, berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Nah, karena itu maka saya bersama dengan tim kuasa hukum saya yang dikoordinatori oleh Pak Abdullah Al-Katiri SH, datanglah ke Ombudsman dalam konteks kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dan karena Ombudsman pada saat gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Bareskrim tanggal 9 Juli 2025 pun juga dihadirkan oleh Bareskrim. Dan artinya Ombudsman itu hadir tentu saja mestinya sebagai bentuk pengawasan administratif dan akuntabilitas publik, ya kan? Artinya Ombudsman itu tidak berdiri di sisinya polisi, tidak berdiri di sisinya Bareskrim, tapi berdiri di tengah-tengah di antara rakyat. Dalam hal ini adalah TPUA yang mendumaskan atau melaporkan Joko Widodo, dan Bareskrim dalam hal ini mewakili institusi kepolisian. Dan Ombudsman itu matanya menghadap kepada polisi, bukan menghadap kepada masyarakat. Ya, jadi matanya mengawasi proses administratif dan akuntabilitas dengan asas 8 tadi ya, patut nggak waktu gelar perkara, adil nggak, non-diskriminasi nggak, tidak memihak nggak, akuntabel nggak, seimbang nggak, terbuka nggak, dan kemudian beberapa hal yang bersifat rahasia juga Ombudsman pun harus mengakomodirnya. Nah, karena itu maka saya Dr. Tifa ya, yang termasuk sebetulnya ya, saya tuh legal standing saya tuh kuat sekali ya di dalam kasus penelitian tentang dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini. Kenapa? Saya punya legal standing tuh banyak. Sebagai warga negara kita dilindungi oleh pasal 28 UUD 1945. Nggak main-main ya, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga dilindungi oleh beberapa pasal termasuk pasal keterbukaan informasi publik gitu ya. Jadi warga negara, saya akademisi, saya peneliti, dan saya dalam kedudukan pada saat gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Bareskrim itu sebagai saksi sekaligus saksi ahli. Saksi dan saksi ahlinya pelapor, dalam hal ini adalah TPUA. Karena itu maka saya dihadirkan pada pertemuan tersebut. Nah, karena memang gelar perkara khusus ini banyak sekali tanda tanya dan banyak sekali catatan-catatan dugaan mal administrasi dan mal prosedur, maka kemudian saya bersama kuasa hukum saya, termasuk diantaranya adalah kuasa hukumnya ketua pelapornya juga ya, ketua TPUA itu adalah Profesor Dr. Egy Sujana, sarjana hukum ya, kuasa hukumnya sama dengan saya, Pak Abdullah Al-Katiri. Maka kami kemudian melakukan pertemuan resmi dengan Ombudsman Senin 5 Agustus 2025 sekitaran 2 jam ya, antara jam 11 sampai jam 13. Nah, pertemuan ini ya bukan sekedar bentuk pengaduan personal, karena saya pun juga mewakili kepentingan ya, bukan personal tapi mewakili kepentingan 12 aktivis yang sama-sama menjadi terlapor ya pada saat penyelidikan ya atas laporan dari Joko Widodo terhadap beberapa orang ini naik menjadi penyidikan. Nah, jadi ini bukan bentuk pengaduan personal saya Dr. Tifa, bukan, tapi melainkan langkah strategis dan konstitusional yang berpijak pada hak warga negara atas pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi yang kami duga tidak dilakukan oleh Bareskrim, yang kami duga tidak dilakukan oleh kepolisian. Dan oleh karena itu maka kami melakukan pengaduan ya kepada Ombudsman. Jadi
Sekali lagi nih latar belakang pertemuan antara saya dengan kuasa hukum saya setim ya, kami satu tim menuju pertemuan kepada para komisioner ombudsman itu adalah kegelisahan ya atas yang kami duga sebagai risiko atau sebuah potensi maladministrasi dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu ini. Terutama yang langsung terkait dengan ombudsman adalah pada saat gelar perkara khusus ya. Nah, sedangkan kasus dugaan ijazah palsu dari Pak Joko Widodo ini kan sudah jadi perhatian publik selama bertahun-tahun, bahkan 11 tahun kurang 2 bulan ya, kita hitung dari tahun 2014 ya, yang banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang, termasuk jurnalis Pak Bambang Tri dan Gus Nur ya, kemudian berakhir dengan mereka dipenjarakan, dikriminalisasikan ya. Dan penanganannya oleh aparat penegak hukum juga cenderung stagnan, tertutup, dan penuh intimidasi terhadap pelapor. Nah, dalam beberapa bulan terakhir nih, saya juga kena getahnya, ya kan? Saya bersama para peneliti serta tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA mengalami tekanan hukum, dipanggil sebagai saksi, dan kemudian jadi terlapor, ya, dan menghadapi potensi kriminalisasi seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur, ya. Nah, padahal ini kalau saya sampaikan secara kronologinya ya, jadi TPUA itu melakukan pengaduan masyarakat atau DUMAS. Tadinya mau melakukan laporan polisi terhadap Joko Widodo, tapi ketika mereka ke Bareskrim, mereka diarahkan untuk DUMAS. Ya, mereka kemudian menurut ya aduan masyarakat atau DUMAS. Nah, prosedur pemeriksaan DUMAS-nya TPUA terhadap Joko Widodo ini belum selesai dilakukan oleh Bareskrim secara prosedural. Saksi-saksi dari penumas atau pelapor belum ada yang dipanggil. Profesor Egy Sujana yang jadi ketua TPUA juga belum dipanggil sama sekali karena beliau kan dalam keadaan sakit parah berat ya. Belum dipanggil juga, apalagi saksi-saksi dari pihak yang diperlukan oleh TPUA itu sama sekali belum dipanggil. Dan malah terjadi penghentian penyelidikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 dengan hanya mengandalkan, ya Anda semua, kita semua tahu ya dari paparan pada saat presentasi Bareskrim tanggal 22 Mei yang disiarkan secara luas itu, hanya mengandalkan fotokopi ijazahnya Pak Joko Widodo aja, serta dokumen-dokumen ya yang dipampangkan juga pada presentasi yang unverified, yang belum jelas verifikasinya. Nah, terus kemudian karena itu maka TPUA kemudian mengajukan surat ke Bareskrim minta agar diadakan gelar perkara khusus. Karena sesungguhnya masyarakat semua itu kan menunggu pada saat presentasi Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 itu kan seharusnya bukan fotokopi ijazah yang dipampangkan di layar, tetapi ijazah asli. Dan karena ijazahnya Joko Widodo ini ijazah yang analog, artinya fisik, ya fisiknya kan mestinya harus dihadirkan. Ternyata kan tidak. Kita bisa lihat komparasinya kan. Anda lihat kan beberapa hari ini ada sebuah kasus ya, kasus pembunuhan, dugaan pembunuhan yang terjadi pada seorang diplomat muda, almarhum Arya Daru ya. Kemudian kita lihat kan bagaimana presentasi dari Bareskrim, semua dijajar di meja seperti lazimnya kasus kriminal begitu kan ya, dijajar, ada sarung, ada selimut, ada lakban, ada macam-macam begitu kan ya, dijajar analog gitu, fisik gitu. Tapi yang kita lihat pada tanggal 22 Mei 2020 sama sekali nggak ada barangnya. Dokumen-dokumen yang katanya ada, yang katanya dikumpulkan oleh Bareskrim. Bahkan ijazah aslinya pun tidak dihadirkan pada waktu itu. Hanya foto-foto, dokumennya difoto semua, termasuk ijazahnya juga difoto semua, dipampangkan di slide. Kan begitu aja. Jadi ini kan sudah jelas ada potensi maladministrasi dan malprosedur. Nah, kemudian karena TPUA tidak puas dengan presentasi Bareskrim dan kemudian dinyatakan dihentikannya proses penyelidikan, ya, ini sama sekali tidak sesuai prosedur, ya. Dan sudah dijelaskan pada video yang disampaikan dengan sangat gamblang oleh Pak Abdullah Al-Katiri, ya, bagaimana prosedur itu dilanggar oleh Bareskrim sendiri. Karena itu maka TPUA bersurat untuk meminta diadakannya gelar perkara khusus. Nah, TPUA mengharapkan pada saat gelar perkara khusus itu, ya, ijazah aslinya Joko Widodo itu dihadirkan. Joko Widodonya juga dihadirkan, ya. Itu yang diharapkan. Kenapa TPUA meminta untuk diadakannya gelar perkara khusus, di mana saya menjadi satu dari 4 saksi ahli yang dihadirkan. Tapi ternyata ini kesaksian saya bersama dengan sekitar 12 dari pihak pendumas atau pelapor ya, ada Profesor Egy
Profesor Egy Sujana beserta beberapa orang TPUA, ya, ada Pak Muslim Arbi, ada Pak Rizal Fadila, ada Ibu Kurnia Trirayani, ya, kemudian ada beberapa orang juga, termasuk kami empat orang saksi ahli, ya, saya sendiri Dr. Tifa, kemudian Dr. Roy Suryo, kemudian ada Dr. Rizwan Syanipar, ada Dr. Muhammad Taufik, ya, saksi ahli pidana, dihadirkan di situ. Ya, tidak ada ijazah aslinya, tuh nggak ada. Jangankan Joko Widodo, ijazah aslinya saja tidak ada. Padahal itu kan seharusnya hadir pada waktu gelar perkara khusus beserta dengan semua dokumen-dokumen yang masih belum jelas verifikasinya. Tapi yang ada, gelar perkara khususnya sudahlah tidak transparan dan tidak adil, ya, tidak ada equality before the law, karena kami sebagai terlapor, kami sebagai saksi yang kemudian menjadi terlapor, kami hadir, tetapi yang melapor tidak hadir. Nah, kalau dalam konteks gelar perkara khusus ini karena hubungannya adalah dengan aduan masyarakat yang dilakukan oleh TPUA, pihak pendumas hadir. Nah, pihak terdumas, pihak teradu, yaitu Pak Joko Widodo harusnya juga hadir. Kemudian dokumen yang dipersengketakan, yaitu ijazah asli bersama dengan dokumen-dokumen penduduk juga hadir. Nah, di gelar perkara khusus itu sama sekali tidak ada. Jadi kata Profesor Egy Sujana setelah gelar perkara khusus ada konferensi pers, ya beliau mengatakan gelar perkara khusus itu nothing. Kenapa? Ijazah aslinya nggak ada. Pak Joko Widodonya juga nggak ada. Nah, karena itu maka dalam konteks ini, karena saya, ya, memandang bahwa ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dan malprosedur dalam penanganan laporan Dumas, ya, dari TPUA dan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, ya. Pertama, ketidakjelasan prosedur tidak sesuai dengan Perkap, ya, peraturan Kapolri tentang uji laboratorium yang kemudian dilaporkan oleh Bareskrim. Kemudian progres penanganan laporan itu juga tidak jelas. Karena ini jelas terjadi inequality before the law, ya, atau ketidakadilan. Karena kami TPUA sebagai pelapor dan Pak Joko Widodo sebagai yang terlapor, ya, atau terdumas itu tidak diletakkan setara. Bahkan pelapor atau pendumas yang malah diperiksa bukan Pak Joko Widodonya, ya. Ini dalam kasus Bareskrim, ya, kasus Dumas TPUA terhadap Pak Joko Widodo, ya. Nah, sambil di situ kemudian tanggal 30 April 2025 tiba-tiba Pak Joko Widodo melaporkan beberapa orang diantaranya saya, gitu kan. Nah, ini kok malah cepet, gitu kan. Sementara yang Bareskrim malah lambat waktu itu. Kok tiba-tiba jadi ngebut? Itu kan berarti ada inequality atau ketidakseimbangan perlakuan antara pelapor dan pihak yang diduga dilaporkan. Dan prinsip equality before the law dilanggar dalam proses gelar perkara khusus ini. Sehingga potensi konflik kepentingan dan tekanan politik terhadap para terlapor akan sangat memengaruhi proses penyelidikan yang terjadi. Nah, karena itu maka, ya, Ombudsman memang layak untuk kita bertemu, ya, karena Ombudsman ini kan adalah lembaga pengawas eksternal yang harusnya itu independen dan memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi kepolisian sebagai salah satu lembaga pelayanan publik, ya, dan aparat negara. Jadi gelar perkara khusus itu kenapa Ombudsman itu hadir bersama dengan beberapa lembaga yang lain, diundang oleh Bareskrim, tentu saja karena seharusnya Ombudsman itu berada di pihak tengah dengan mata menghadap kepada kepolisian, dengan mata zoom, karena harus lihat prosedur yang dilakukan Bareskrim ini benar apa tidak, kemudian ada cacat administrasi apa tidak, ya, ini saya nanti akan sampaikan, gitu. Ya, jadi Ombudsman itu harus menjaga netralitas dan akuntabilitas proses hukum. Jangan berpihak, jangan dipihakkan, jangan kemudian dijadikan sebagai stempel untuk melegitimasi pekerjaan dari kepolisian, dalam hal ini adalah Bareskrim, ya. Kemudian juga Ombudsman ini harus melindungi hak-hak pelapor, ya, TPUA, dan kami, pihak yang sama sekali tidak melakukan tindak pidana, yang sedang melakukan penelitian, ya. Ini kan kami memiliki potensi kriminalisasi dan intimidasi dan itu sudah terjadi, ya kan. Nah, jadi Ombudsman itu hadir untuk melindungi hak-hak rakyat sipil seperti ini. Kemudian Ombudsman juga harus menjamin keterbukaan informasi dan keadilan administratif dan itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya. Karena semua dokumen ini sekali lagi harus dijelaskan kepada masyarakat semua. Kalau ada seseorang melamar untuk menjadi pejabat dan dia menyerahkan dokumen, ya, termasuk di dalamnya adalah ijazah
asli ya, atau fotokopi ijazah yang dilegalisir ya, maka dokumen-dokumen ini sudah menjadi dokumen publik. Dia pejabat itu sudah domain publik, bukan domain private lagi. Makanya segala macam belanja apapun, LHKPN, kepemilikan maupun apa yang dia keluarkan sejak dia menjadi pejabat itu sudah menjadi domain publik. Apalagi ijazahnya ya, jangankan ijazah, orang nota-nota dia belanja segala macam, dia makan, dia jajan pun harus dilaporkan ke negara dan itu adalah domain publik kok. Apalagi ijazah yang dia gunakan untuk bisa meraih jabatannya. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Ini sah secara undang-undang bahwa dokumen yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden itu domain publik. Nah, di sinilah ombudsman itu harus mengawal kepentingan masyarakat untuk bisa melihat ijazah tersebut dan dokumen-dokumen pendukungnya kalau memang itu disampaikan di KPU di Solo, KPU di Jakarta maupun KPU pusat. Nah, jadi sekali lagi nih, pada gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 di Barreskrim itu, Ombudsman itu memiliki mandat sebagai pengawas eksternal, memastikan polisi bekerja dengan baik, dengan benar, melalui sebuah proses hukum yang sesuai asas keadilan dan tidak diselewengkan untuk kepentingan satu orang saja, tidak diselewengkan untuk kepentingan politik, apalagi untuk pembungkaman suara-suara kritis para peneliti seperti kami. Nah, TPUA menghadirkan saya beserta dengan 3 orang saksi ahli lainnya, ya, itu dalam kapasitas sebagai saksi ahlinya TPUA, mewakili pihak-pihak yang sejak tahun 2016 ya, karena TPUA ini kan yang menjadi kuasa hukum dari Pak Bambang Tri dan Gus Nur ya, artinya sejak awal mereka itu sudah menyuarakan kejanggalan-kejanggalan serius dalam dokumen akademik dari Presiden Joko Widodo waktu itu sejak 2016. Dan mereka itu tak henti-hentinya menyuarakan tentang kejanggalan-kejanggalan ijazah tersebut sampai kemudian mereka menjalankan lagi karena Bambang Tri sudah dihukum, ditahan, dipenjara, Gus Nur juga dipenjara, maka mereka menyuarakan melalui jalur aduan masyarakat. Itu ceritanya ya. Jadi TPUA ini hebat sekali, persistennya luar biasa ya. Dan kemudian secara terpisah ya, saya pun juga melakukan penelitian secara independen. Dr. Roy Suryo juga melakukan penelitian secara independen. Dr. Rismon Sianipar juga melakukan penelitian secara independen. Kami bertemu dalam peristiwa monumental, yaitu pertemuan TPUA dengan pimpinan UGM tanggal 15 April 2025. Dan disitulah saya menjadi saksi dari peristiwa itu sebagai pengamat dan sebagai observer. Karena saya kan waktu itu tengah mengadakan penelitian tentang aspek neurobehavior dalam konteks dugaan ijazah palsu pejabat negara. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Saya kan lagi melakukan living research ya, ongoing research. Dan ketika kemudian ada event ya, pertemuan antara TPUA dengan pimpinan UGM tanggal 15 April 2025, ya dengan senang hati saya hadir untuk menjadi saksi sekaligus sebagai peneliti, sebagai observer di situ untuk menambah lengkapi data-data penelitian saya begitu ya. Lah kok saya malah dikriminalisasi itu bagaimana ceritanya ya? Nah, balik lagi kepada gelar perkara khusus ya, tanggal 9 Juli itu sangat penting karena itu adalah forum resmi yang diminta oleh TPUA dengan sepenuh hati untuk kita harapkan ada uji secara substansial dan secara prosedural dan secara forensik atas kebenaran dari laporan yang diajukan oleh TPUA. Dan gelar perkara khusus kami harapkan menjadi tempat pengambilan keputusan apakah kasus ini layak naik ke tahap penyidikan. Dan ini pun harus diselenggarakan dengan sangat adil, bukan sepihak, dan menjadi ajang pembuktian bahwa laporan ini bukan fitnah atau delik aduan kosong, tapi berdasarkan pada kajian ilmiah, forensik dokumen, dan indikasi kuat pemalsuan administratif. Nah, makanya kami ini saksi ahli dihadirkan, maksudnya adalah supaya kami bisa melakukan presentasi kajian ilmiah kami seperti apa, forensik dokumen kami seperti apa, ada pemalsuan administratif seperti apa, termasuk perilaku dari yang bersangkutan melalui kajian neurobehavior saya. Tapi apa yang terjadi? Saya dengan teman-teman hanya dikasih waktu 5 menit sampai 10 menit ya, paling lama. Ya sangat tidak komprehensif. Dan kemudian pada sesi yang kedua, di mana ombudsman dan lembaga-lembaga lain dan berdiskusi, kami sudah disuruh keluar. Jadi kami sama sekali tidak bisa melihat proses prosedural yang terjadi. Kemudian sampai kemudian muncul adanya
keputusan atau hasil dari gelar perkara khusus tadi. Padahal ya, saya tuh sudah bawa bukti-bukti kajian ilmiah saya. Kemudian Dr. Roy dan Dr. Rismond sudah membawa analisis forensik. Kemudian saya juga sudah membawa narasi akademik saya, data-data pembanding ya. Dan kemudian jejak digital, rekaman pernyataan, studi observasional, neurobehavior ya. Kemudian trait ya dengan menggunakan Herman's teori ya, itu sudah saya siapkan semuanya. Ya, penjelasan ilmiah yang saya sudah siapkan ya dari sisi saya adalah neurobehavior study, inkonsistensi narasi, dan analisis kepemimpinan ya. Itu sudah ada dan itu sangat ilmiah, tapi sayangnya nggak sempat disampaikan pada gelar perkara khusus itu ya. Jadi kembali lagi, kepentingan ombudsman ya, ini untuk pengawasan etik dan administratif. Nah, makanya nih, karena kami belum tahu apakah hasil kajian dari ombudsman pada gelar perkara khusus, maka kami minta ketemu ya. Kenapa? Karena ini kan menyangkut integritas pejabat publik tertinggi di masa 10 tahun ini kan. Kemudian proses hukum yang berlangsung ini akan memiliki implikasi besar terhadap kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum dan demokrasi serta administrasi untuk hari ini dan masa depan. Ya, dan sudah terjadi kan banyak kasus di mana para pelapor ini malah jadi dikriminalisasi, dan ombudsman harus jadi benteng perlindungan bagi warga negara dalam mencari keadilan ya. Nah, ini kan kejadian kami dikriminalisasi ya kan, padahal kami sedang melakukan sesuatu yang sangat sah secara undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan sangat sah saya sebagai warga negara yang bertugas sebagai peneliti, ditugaskan Allah sebagai peneliti untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat selama bertahun-tahun ini. Malah kemudian terjadi kriminalisasi. Maka ombudsman ini harus betul-betul berada di pihak yang adil ya. Sekarang ya, apa sih tujuan besar saya ya untuk apa sih sebetulnya melakukan ini? Yang saya sampaikan pada ombudsman. Jadi, penelitian tentang keabsahan dan neurobehavior perilaku yang menghasilkan sebuah kajian inkonsistensi sikap perilaku bersama dengan keabsahan dokumen dari milik seseorang yang menjadi pejabat. Ini adalah sebuah perjuangan bagi saya. Kenapa? Karena ini yang akan menjadikan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat terhadap good governance yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan di masa depan, sekaligus untuk meluruskan sejarah, karena jangan sampai terjadi pembelokan sejarah atau penutupan sejarah atau penguburan sejarah ya. Jadi perjuangan ini bukan sekedar soal dokumen akademik belaka, tapi soal kejujuran publik, hak rakyat atas transparansi dan kemurnian demokrasi, supaya rakyat itu sadar dan paham bahwa semua pejabat itu kita yang menggaji dengan uang pajak kita. Karena itu maka mereka punya kewajiban untuk jujur, ya, untuk transparan, dan untuk menjaga tegaknya demokrasi, bukan malah kemudian kriminalisasi yang dilakukan. Jadi sekaligus saya bertemu dengan ombudsman itu adalah sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap sistem yang membungkam suara rakyat, terhadap sistem yang membungkam kejujuran, terhadap sistem yang membungkam kebenaran, dan sudah terjadi korban Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Dan ini adalah sebuah bentuk pengabdian akademis saya dan dilindungi secara konstitusional sebagai seorang ilmuwan yang sedang menjalankan pekerjaannya, bukan orang yang melakukan agitasi, bukan orang yang sedang melakukan hasutan, bukan orang yang sedang melakukan pencemaran nama baik. Saya betul-betul tidak melakukan semua yang dituduhkan. Dan ini adalah sebuah langkah besar, langkah mega, langkah raksasa untuk menuju rekonsiliasi nasional berbasis kejujuran dan kebenaran. Ya, sejarah selama ini membuktikan bangsa-bangsa yang besar ya adalah bangsa yang berani menegakkan kebenaran meskipun menyakitkan ketika ada kepalsuan atau kebohongan. Ya, jadi melawan ya dengan kebenaran adalah bentuk tertinggi ketundukan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka saya menyatakan bahwa pertemuan saya dengan ombudsman adalah bagian dari ketaatan kepada prinsip langit, kepada prinsip ilahiyah, bahwa kejujuran harus ditegakkan dan bahwa kuasa manusia tidak akan pernah melampaui kekuasaan Tuhan. Saya hadir sebagai saksi pelapor bukan untuk mencederai siapapun, tetapi untuk menyembuhkan bangsa ini dari kebohongan yang telah lama disembunyikan.
dan Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik adalah mitra strategis rakyat dalam menyuarakan dan menegakkan keadilan. Yang palsu bisa menjelma nyata dalam sistem yang korup, tetapi yang sejati akan tetap abadi karena ia berpihak pada cahaya. Nah, dalam soal aspek hukum ya, jadi prosedur penyelidikan bukan penyidikan ya, penyelidikan itu membingungkan bagi masyarakat awam seperti saya. Karena mekanisme penyelidikan kasus dugaan ijazah palsunya Joko Widodo ini, ya, kenapa menggunakan pasal pencemaran nama baik? Ini nggak sesuai dengan konteks ilmiah, ya. Karena ada hak rakyat, ada hak peneliti untuk melakukan verifikasi dokumen publik. Jadi saya tetap menegaskan hak saya sebagai pihak yang melakukan analisis untuk mendapatkan akses ke dokumen asli guna melakukan kajian objektif dibanding hanya berdasar pada dokumen saliman yang masih belum valid. Maka saya perlu untuk bertemu dengan ijazah asli, ya. Walaupun sesungguhnya ijazah asli itu fotonya sudah tersebar kemana-mana melalui apa yang dilakukan oleh kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama, dan itu pun juga diiyakan atau dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri ya pada beberapa video yang bisa kita search di waktu yang beberapa hari yang lalu ya. Kemudian dari kuasa hukum saya Pak Abdul Al-Katiri, beliau menyoroti prosedur penyelidik, prosedur Bareskrim, karena ini kan tidak transparan, saksi-saksi belum dihadirkan. Kok sudah ditutup kasusnya? Dokumen-dokumen hanya disajikan secara foto ya. Saya tidak sebut digital, foto ya, slide, presentasi. Dan itu tidak memenuhi standar formil seperti yang dipahami dan sangat dikuasai oleh kuasa hukum kami. Beliau menyebut proses ini bisa menimbulkan persoalan hukum yang besar dan dapat menimbulkan kriminalisasi tanpa dasar yang kuat. Laboratorium forensik itu ya seperti yang dipresentasikan oleh Bareskrim itu seharusnya bekerjanya bukan di tahap penyelidikan. Padahal Dumas ini kan pun bukan penyelidikan ya. Belum ada laporan polisinya kan. Jadi harusnya tuh bekerja sesuai dengan Perkap ya. Peraturan Kapolri itu bekerjanya di tahapan penyidikan, di fase kedua setelah penyelidikan selesai. Ada laporan polisinya, ada BAP-nya, dan sudah ada tersangkanya. Jadi ketika lapor ini sudah dikerjakan pada tahap penyelidikan, belum ada laporan polisinya, baru masih tahap Dumas, belum ada BAP, belum ada tersangka, sudah dilakukan lapor, ini menyalahi Perkap, menyalahi peraturan Kapolri. Dan inilah kesalahan prosedur dan maladministrasi. Jadi sekali lagi Bareskrim menyalahi Perkap karena menyelenggarakan uji laboratorium forensik di tahap penyelidikan. Padahal seharusnya menurut Perkap uji laboratorium forensik dilakukan pada tahap penyidikan. Ketika sudah ada penyelidikan saksi-saksi, sudah ada BAP, sudah ada laporan polisi, sudah ada tersangka. Ini sama sekali belum ada semuanya. Kok sudah dilakukan lapor ya. Jadi kasus TPUA ini kan baru di tahapan aduan masyarakat, belum di tahapan laporan polisi. Bahkan pemeriksaan terhadap Dumas ini pun belum selesai. Saksi-saksi dari pihak pendumas belum dipanggil. Saya yang menjadi saksi pada tanggal 15 April juga belum dipanggil. Saya menjadi saksi ahli untuk diminta keahliannya juga belum dipanggil, dan banyak saksi-saksi belum ada satupun yang dipanggil. Bahkan pelapor atau pendumas Profesor Egy Sujana pun belum dipanggil. Artinya proses penyelidikan terhadap Dumasnya TPUA ini baru di tahap sangat awal. Belum ada tindak pidana, belum ada BAP, belum ada tersangka. Jadi ini jelas malprosedur dan maladministratif. Ya, dan satu dokumen yang paling penting, yang itulah yang didumaskan oleh TPUA, yaitu ijazah asli Joko Widodo tidak hadir, tidak ditunjukkan pada presentasi Bareskrim, hanya fotokopi ijazah, fotokopi saja yang terlipat. Artinya itu jelas bukan fotokopi dari ijazah yang katanya dibawa oleh saudaranya Joko Widodo ke Bareskrim untuk diperiksa. Bukan itu kan berarti hasil fotokopinya. Karena itu maka TPUA meminta agar Bareskrim menyelenggarakan gelar perkara khusus yang seharusnya disitulah ijazah asli berikut pemiliknya Joko Widodo harus dihadirkan. Ternyata ketika gelar perkara khusus diadakan, tidak saja ijazah asli tidak ada, Joko Widodonya juga tidak hadir. Jadi apa artinya gelar perkara khusus itu ya? Jadi kuasa hukum saya menyampaikan mengapa mengajukan audiensi ini kepada Ombudsman, supaya Ombudsman benar-benar sebagai sebuah lembaga yang sangat dipercaya masyarakat, sebagai lembaga yang dijunjung tinggi marwahnya oleh masyarakat selama ini, sebagai tempatnya masyarakat untuk mengadu, bisa melakukan pengawasan independen terhadap proses-proses yang dilakukan oleh Bareskrim maupun nanti PMJ Polda Metro Jaya, ya.
Nah, inilah audiensi yang dilakukan oleh saya, Dr. Tifa, bersama dengan para kuasa hukum saya. Jadi kuncinya, ya, kami merasa ada indikasi maladministrasi dan malprosedur dalam proses penyelidikan terhadap Dumasnya TPUA serta gelar perkara khusus. Kami menggunakan hak audiensi untuk meminta Ombudsman melakukan evaluasi prosedural dan evaluasi administratif terhadap proses yang dijalankan oleh pihak Bareskrim, pihak kepolisian. Harapan kami, Ombudsman akan memberikan rekomendasi agar proses berjenjang menjadi lebih adil dan akuntabel. Saya menekankan bahwa kritik saya bukan kritik, kajian saya itu bersifat akademis dan ilmiah, bukan fitnah. Karena itu, kajian ini tidak semestinya diperlakukan sebagai tindak pidana tanpa adanya klarifikasi terhadap dokumen asli, ijazah asli. Kuasa hukum saya memperjuangkan visibilitas administratif dan hukum dan meminta klarifikasi tertulis serta kejelasan konteks hukum dari pihak kepolisian. Maka dengan melibatkan Ombudsman, di mana salah satu fungsinya adalah alat perlindungan publik, alat perlindungan rakyat, kami memposisikan kasus ini sebagai sebuah masalah prosedur dan masalah administratif dan hak warga dalam sistem hukum. Apakah kepolisian bekerja sesuai aturan atau melanggar batas kewenangan? Aturan mereka sendiri yang dilanggar, dan undang-undangnya pun juga dilanggar. Jadi kami mengharapkan Ombudsman menjadi lembaga penengah yang menyeimbangkan antara kekuasaan polisi dan hak konstitusional rakyat. Dan ini adalah sebuah tekanan terhadap penegak hukum. Kami inginkan penyelidikan terhadap kasus ijazah palsu ini bersifat adil. Artinya kepolisian kalau memang tidak melihat adanya unsur pidana, ya tidak usah diteruskan. Dan apakah regulasi terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik itu dipahami mereka dan ditempatkan dengan proporsional? Apakah kajian akademis para peneliti bisa dijerat pidana? Lalu apa artinya ada Undang-Undang Dasar 1945? Apa artinya ada undang-undang yang mengurusi atau yang mengakomodir hak-hak kepentingan warga? Apa artinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kalau semuanya itu dilanggar? Jadi harapan kami adalah masukan, keberatan, aduan kami ini bisa diterima oleh Ombudsman. Dan ini akan menjadi preseden di masa depan tentang bagaimana kajian berbasis data ilmiah bisa diatur dalam konteks hukum Indonesia. Jadi, kesimpulannya, saya kepada Ombudsman menuntut akses dokumen asli, yaitu ijazah yang diakui sebagai milik Joko Widodo, dan menolak tuduhan pidana tanpa bukti kontekstual. Dan saya menyoroti keganjilan prosedur yang dilakukan. Kuasa hukum saya membawa kasus ini ke level pengawasan administratif yang dilakukan oleh Ombudsman. Maka kami mengharapkan bahwa Ombudsman akan memberikan pengawasan dan rekomendasi yang independen atas dugaan maladministrasi. Jadi, adanya kajian yang dilakukan oleh Ombudsman antara perspektif ilmiah dan hukum harus dilakukan oleh Ombudsman untuk menghindari kriminalisasi opini berbasis data yang tidak saja dilakukan oleh saya, teman-teman peneliti yang lain, dan mungkin juga nanti di masa depan. Jadi audiensi dengan Ombudsman ini menjadi bagian krusial dari strategi kami untuk memperkuat legitimasi ilmiah kami, transparansi hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Ini bukan hanya soal membela diri secara hukum, tetapi juga menguji keadilan prosedural di ranah publik. Sekarang usulan kami untuk Ombudsman. Pertama adalah Ombudsman melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi. Karena ini adalah wewenangnya Ombudsman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang menduga lembaga yang dibayari oleh APBN telah terjadi maladministrasi, termasuk penyimpangan prosedur oleh aparat penegak hukum dalam menangani laporan, kriminalisasi terhadap pelapor dan saksi ahli tanpa pemeriksaan substansi laporan secara menyeluruh, pengabaian asas keterbukaan informasi publik termasuk tidak diberikannya akses terhadap ijazah asli oleh institusi negara. Kedua, mengevaluasi prosedur gelar perkara khusus. Menilai apakah gelar perkara khusus dilaksanakan secara adil dan transparan. Memastikan pelapor dan saksi ahli diberi kesempatan menyampaikan data dan pendapat ilmiah, bukan justru diperlakukan sebagai terlapor. 3. Membuat rekomendasi resmi
Ya, rekomendasi administratif tertulis kepada Polri, Bareskrim bila ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi administratif kepada Kemendikbud, UGM, dan institusi lain, KPU, jika terbukti tidak kooperatif dalam membuka dokumen publik, dan pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem verifikasi dokumen pejabat publik. Keempat, melindungi pelapor dari kriminalisasi. Ombudsman dapat merekomendasikan penundaan proses hukum terhadap pelapor jika ditemukan dugaan pelanggaran asas keadilan. Membuka ruang kepada publik untuk melihat bahwa pelapor sedang menjalankan hak-hak konstitusionalnya, bukan sedang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi ombudsman kepada para terlapor, 12 orang termasuk saya sendiri, harus memberikan hak perlindungan. Ombudsman dapat menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap para pelapor tidak sah atau cacat prosedur jika dilakukan sebelum bukti diverifikasi. Ombudsman bisa mendesak agar ijazah asli Joko Widodo harus ditunjukkan karena ijazah ini merupakan dokumen publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan hak atas kebebasan akademik, hak atas informasi publik ya yang menyatakan bahwa ekspresi ilmiah dan kajian berbasis data tidak bisa serta-merta dianggap ujaran kebencian atau hoax jika ditemukan bahwa penetapan pelapor sebagai terlapor bertentangan dengan prinsip keadilan. Ombudsman bisa merekomendasikan penghentian pemeriksaan atau SP3. Dalam kasus berat, Ombudsman bisa menyarankan kepada instansi terkait untuk memberikan klarifikasi publik atau pemulihan reputasi pelapor. Apa yang bisa dilakukan oleh Ombudsman kepada kepolisian dan kepada pemerintah? Pertama, perbaikan sistem administrasi dokumen pejabat, ya, karena ini adalah sebuah preseden. Ombudsman bisa merekomendasikan pembentukan sistem digitalisasi dan verifikasi publik atas dokumen pendidikan pejabat negara. 2. Rekomendasi kebijakan keterbukaan dokumen publik. Pemerintah harus didorong untuk mengeluarkan regulasi yang memperjelas bahwa ijazah pejabat publik adalah dokumen publik, bukan privat. Ketiga, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Memberikan masukan agar ada penguatan mekanisme check and balance, termasuk penjelasan pembatasan penggunaan aparat hukum untuk membungkam pelapor. Jika terbukti ada pelanggaran integritas ya oleh presiden, dalam hal ini oleh Jokowi atau aparatnya, maka ombudsman bisa menyampaikan rekomendasi etik secara nasional dan mendorong pemerintah membentuk tim audit independen lintas lembaga untuk mengkaji dugaan pemalsuan ijazah secara objektif dan final. Jadi kami mengharapkan ombudsman akan membuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan dugaan maladministrasi dan mal prosedur atas penyidikan kasus ijazah palsu. Ombudsman membuat surat rekomendasi resmi kepada Kapolri, Mendikbud, dan Ketua KIP serta KPU agar membuka dokumen ijazah asli mantan Presiden Joko Widodo kepada publik atau pengadilan. Ketiga, Ombudsman membuat pernyataan publik bahwa tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pelapor kasus dugaan kejahatan pejabat publik. Yang keempat, Ombudsman membuat peta jalan perbaikan sistem dokumen publik sebagai warisan administratif pasca kasus. Jadi, Ombudsman bukan pengganti proses hukum, tetapi pengawal etika, prosedur, dan hak warga terhadap pelayanan negara. Ombudsman dapat berfungsi sebagai benteng terakhir pelindungan bagi pelapor dari penyalahgunaan kekuasaan. Ombudsman sebagai katalis perubahan sistem dokumentasi dan akuntabilitas pejabat publik, dan sebagai pengarah etika kebangsaan dalam melindungi integritas akademik, hukum, dan publik. Demikian report ya, kemudian kajian juga yang saya lakukan setelah saya berserta kuasa hukum saya melakukan diskusi pertemuan dengan para komisioner dari Ombudsman hari Senin tanggal 5 Agustus 2025. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan menjadikan pencerahan, tambahan pengetahuan dan pemahaman buat kita semua. Kalau Anda punya kasus, Anda merasa harus mengadu atas apapun yang dilakukan oleh lembaga yang ternyata tidak sesuai prosedur atau administrasi, Anda bisa datang kepada Ombudsman. Mudah-mudahan Ombudsman bisa bekerja dengan profesional dan adil serta seimbang. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share apabila Anda rasa bahwa video saya bermanfaat buat masyarakat luas. Terima kasih. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.